Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba mengkurasikan pameran virtual yang akan dihelat oleh mahasiswa-mahasiswi seni rupa FKIP Unismu Makassar. Dan kali ini adik-adik akan menyajikan karya virtualnya dengan tema atau mengangkat topik lentera. Saya pikir lentera diinspirasi oleh penyelenggara pameran karena apa yang ditampilkan pada umumnya itu memberikan suatu petunjuk atau penerang pengetahuan, sekaligus membuat sebuah pesan-pesan yang memungkinkan karya-karya tersebut bisa membuka jalan pikir baru, melihat sebuah fenomena-fenomena sosial, keagamaan, sekaligus fenomena kultural. Jadi saya pikir lentera adalah sebuah petunjuk di mana manusia bisa membaca simbol-simbol yang terdapat di dalam frame karya mahasiswa yang menghelat pameran kali ini. Oleh karena itu, lentera sebagai sebuah tema tentu akan berkorelasi dengan karya-karya yang ditampilkan. Sama halnya misalnya karya yang ditampilkan oleh Mukhlis Amsidi angkatan 2006 yang juga bagian dari penyelenggara pameran. Mukhlis mengangkat karya seni lukis ya, dengan mengangkat sebuah tema-tema perjuangan Islam. Misalnya kita bisa melihat nanti pada pameran tersebut karya-karya bertajuk Fisabilillah, Mujizat Nabi Musa, anjing Ashabul Kahfi. Dan saya pikir ini juga menjadi gambaran di mana karya-karya visual itu tidak hanya menampilkan sebuah politik estetis, tetapi juga memberikan semacam pesan-pesan humanis di dalam konteks keagamaan. Karya-karya Mukhlis yang ditunjukkan dalam karya seni lukis bersifat simbolik, realis, dan di situ menampilkan ada beberapa frame yang mempertegas bagaimana misalnya perjuangan-perjuangan fisabilillah di dalam kejayaan Islam misalnya. Terus bagaimana burung gagak dan Qabil itu berkomunikasi. Itu ditunjukkan dengan beberapa bayangan simbolik yang mempertegas bagaimana pesan-pesan itu berbicara dan bergerak. Saya pikir Mukhlis Amsidi sama dengan yang ditunjukkan dengan karya-karya Muhammad Anwar ya, angkatan 2017, satu-satunya angkatan muda yang ikut juga menghelat pada pameran kali ini. Namun karya Muhammad Anwar ini mengangkat tema seni lukis kaligrafi. Seni lukis kaligrafi walaupun umum atau dominan diambil menjadi topik berkarya di dalam mahasiswa Unismu, namun di dalam karya-karya seni kaligrafi tentu cukup beragam, karena ini ditandai dengan bagaimana karakter-karakter simbolik atau goresan kuasnya itu bisa melahirkan semacam nilai-nilai ekspresif yang berbeda. Contoh misalnya di dalam karya Muhammad Anwar, misalnya ada potongan-potongan ayat yang diangkat dalam ayat suci Al-Quran, misalnya Al-Baqarah, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Namun saya melihat bahwa karya Muhammad Anwar ini justru mempertegas bagaimana teks dan wahana yang ditunjukkan dalam background teks itu, dalam karya lukis itu dapat dipadukan misalnya bagaimana antara warna-warna kontras itu bisa dipadukan dengan warna-warna soft misalnya, agar teks dalam karya seni kaligrafi itu bisa menonjol. Namun dalam goresan-goresan ekspresi ini itu bisa kita lihat bagaimana ekspresi kuas itu berbicara, misalnya tekstur-tekstur yang ditampilkan di dalam wahana karya itu juga memadukan bagaimana antara teks sebagai sebuah pesan dan warna sebagai sebuah nilai simbolik itu saling berkorelasi. Misalnya background hitam dan putih itu dipadukan menjadi sebuah korelasi yang mempertegas ayat-ayat suci tersebut. Saya pikir ini juga menarik diapresiasi dalam karya kali ini, karya yang ditampilkan pada pameran kali ini. Begitu pula juga dengan Mawaddah. Mawaddah juga mengambil karya seni kaligrafi
Namun karya yang membedakan dengan Anwar, Mawaddah mengangkat karya yang bersifat dekoratif. Tadi kalau Anwar bersifat ekspresif, sedangkan karya Mawaddah itu lebih ke dekoratif. Karya-karya dekoratif kaligrafi yang ditunjukkan oleh Mawaddah justru penuh dengan ketelitian, ketekunan, karena dia mencoba membuat semacam ornamen-ornamen yang tersusun secara yang sangat berirama, sehingga kita memperhatikan keseimbangan, simetrikal dan seterusnya, sehingga perpaduan antara ornamen atau motif-motif yang ditunjukkan dengan ayat-ayat suci itu juga punya korelasi. Saya pikir antara dua karakter kaligrafi ini juga tentu akan berimplikasi dari karakter penggunaan alat dan bahan, begitu juga dengan ekspresi dan konsep yang ditunjukkan oleh Mawaddah dan Anwar. Selanjutnya karya Hernawati. Karya Hernawati yang ditunjukkan di dalam pameran virtual kali ini cukup berbeda ya, karena Hernawati juga mengangkat bentuk seni lukis, namun seni lukis yang diciptakan secara digital. Jadi ada kemampuan Herna untuk mengolah konsep pada medan teknologi. Jadi konsep digital ini digunakan dengan beberapa software, penguasaan tools, sekaligus penguasaan unsur estetik dalam menuangkan konsep. Saya pikir Hernawati dalam karya-karya dengan karya-karyanya juga mengambil konsep tentang tema-tema kehidupan. Misalnya kita bisa lihat di dalam karyanya yang bertajuk Manusia yang Berpikir, terus karya Abi Digital. Itu bisa kita lihat misalnya bagaimana Hernawati menunjukkan konsepnya pada manusia berpikir yang bersifat surrealis. Misalnya dia memperlihatkan kepala manusia yang di dalam kepala itu tumbuh floral, dan dia berada pada sebuah fantasi semesta. Dan itu cara Hernawati untuk menunjukkan secara surrealis bagaimana manusia itu bisa berpikir, menguasai alam sampai pada hal-hal yang abstrak, sampai hal-hal yang bersifat semesta. Kerahasiaan-kerahasiaan itu ditunjukkan bagaimana kedalaman berpikir seorang manusia. Saya pikir ini juga menarik sebenarnya secara surrealis, apalagi dikombinasikan dengan alat-alat teknologi. Kombinasi bahannya juga mencoba melihat bagaimana warna-warna yang ditunjukkan itu cukup harmonis. Itu bisa kita lihat dalam pameran yang dihelat secara virtual pada pameran digital. Begitu juga selanjutnya di dalam perupa yang kelima ya, yaitu Seri Tandi Lubah. Seni Tandi Lubah dalam perhelatan kali ini juga menunjukkan karya ilustrasi. Karya ilustrasinya menggunakan bahan cat poster ya, dan cat air, kombinasinya dengan tema eksploitasi hewan. Jadi karya-karya yang ditunjukkan oleh Seri Tandi Lubah ini bagaimana hasrat ekonomi manusia dalam wilayah itu juga sekaligus secara bersamaan mengeksploitasi hewan. Banyak hewan-hewan yang dijadikan sebagai sebuah medium untuk mengkapitalisasi hewan gitu. Jadi saya pikir apa yang dirasakan secara visual oleh Seri Tandi Lubah mencoba dikonkretkan pada sebuah karya yang bertajuk eksploitasi hewan. Namun karya-karyanya itu bisa bersifat mimetik, tapi mimetiknya lebih sedikit dengan gaya-gaya ekspresif ya. Bisa dilihat dari goresan-goresan yang ditampilkan, seperti bagaimana profesi dalam medan sirkus itu, misalnya beruang, gajah, lumba-lumba dan seterusnya, itu menjadi wilayah penguasaan manusia di dalam memperebutkan hasrat kapital. Nah, selanjutnya karya Ilham. Karya Ilham mirip juga dengan karya Mulis Amsidi dari segi tematik, namun Ilham mengangkat dan menspesifikasi karyanya dengan fenomena Palestina, perjuangan Palestina. Dengan konsep tersebut coba dihubungkan dengan
konsep alat dan bahan yang digunakan, misalnya cat air. Jadi Ilham lebih kepada seni lukis cat air. Kerumitan cat air ditunjukkan juga dengan kerumitan fenomena yang dialami oleh bangsa Palestina. Misalnya karya-karya yang bertajuk idealisme, terus sistem politik Islam, tameng pertahanan dan seterusnya, itu merupakan sebuah gambaran-gambaran bagaimana Ilham menafsir perjuangan Palestina dengan secara simbolik. Misalnya karya-karya dengan simbol-simbol keislaman, ya, dengan warna-warna yang suram sebagai sebuah bentuk gambaran tentang kesuraman yang dihadapi oleh bangsa Palestina. Saya pikir ini menarik karena lebih ekspresif dengan menggunakan media dan bahan cat air. Jadi saya pikir Ilham ini juga saya melihat bahwa warna-warna yang ditunjukkan itu cukup masak, ya, cukup cemerlang juga, karena antara perpaduan warna-warna itu dipadukan dengan tema yang diangkat. Selanjutnya begitu juga dengan karya Kiki Putri Tazkiyah. Satunya juga mengambil karya seni kriya tekstil, bisa disebut seperti itu, atau seni busana adat Mojo. Jadi kebetulan Kiki ini berasal dari Nusa Tenggara Barat dengan mengambil baju adat Bojo. Namun saya melihat bahwa ada tidak hanya sekedar reproduksi, ya. Jadi Kiki ini melihat bahwa bagaimana upaya inovasi itu bekerja di dalam melahirkan sebuah karya-karya baru yang tetap berimplikasi, tetap melihat bentuk baju adat secara otentik, namun ada juga bentuk baju adat secara imajiner. Jadi karya-karya yang ditampilkan oleh Kiki mencoba diinovasikan, ada perubahan-perubahan susunan potongan dan seterusnya, sehingga ini bisa dilihat bahwa karya-karya Kiki ini lebih kepada karya-karya yang lebih kontemporer, mencoba menghubungkan antara baju adat yang klasik menjadi baju adat yang kontemporer yang ditengarai dengan kekuatan inovasi. Saya pikir ini juga menarik karena pada industri seni rupa saat ini juga membutuhkan inovasi tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terdapat pada falsafah kebudayaan yang penuh dengan makna-makna sakral, gitu. Namun saya pikir ini menjadi sebuah media kreativitas adik-adik yang dibentuk selama belajar di kampus Unismu Makassar dan mendapatkan kebebasan tanpa meninggalkan etika untuk menciptakan karya-karya yang lebih inovatif, yang lebih dalam, tajam dalam memberikan pesan-pesan sesuai dengan tema yang diangkat. Oleh karena itu, pada umumnya tema Lentera ini lebih kepada kekuatan kognisi, kekuatan pengetahuan untuk menalar bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu, baik dalam peristiwa-peristiwa dalam dunia Islam, peristiwa-peristiwa kultural, dan peristiwa ekonomi politik manusia itu bisa dibaca. Oleh karena itu, seorang seniman memang harus memperdalam pengetahuan nalarnya untuk masuk ke dalam dunia kedua. Dunia kedua itu yaitu imajinasi. Imajinasi kemudian yang melahirkan secara simbolik karya-karya tersebut, sehingga karya-karya tersebut bisa bernilai. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh adik-adik pada perhelatan kali ini sebagai sebuah loncatan pertama untuk memperoleh bagaimana kedalaman karya-karya karya-karya mereka itu terus berlanjut dengan menghasilkan nilai yang lebih besar, nilai yang lebih humanis, lebih memberikan penerang seperti dengan tema yang diangkat, yaitu pameran Lentera. Saya pikir ini gambaran dari saya tentang latar belakang pelaksanaan pameran yang dihelat kali ini yang bertajuk Lentera, yaitu Lentera sebagai sebuah pedoman sekaligus petunjuk manusia dalam menggunakan media karya seni rupa. Saya Dr. Muhammad Faisal mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang dilakukan oleh netizen maupun masyarakat
lebih luas. Semoga apa yang dilakukan oleh adik-adik ini bisa memberikan kontribusi baru dalam menghadirkan karya-karya yang lebih baik, yang lebih humanis. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.